Selamat pagi jemaat dan juga simpatisan GKI Samanhudi. Bersama kita akan menjalani doa pagi sebelum kita menjalani segala aktivitas kita. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa pagi, kita bersama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, bersyukuri Tuhan atas kasih dan juga rahmat dan kebaikan dari-Mu. Kiranya firman-Mu saja yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami yang akan belajar bersama dan juga merenungi firman-Mu. Pimpinlah kami sehingga kami pun dibaharui selalu di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan juga berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita akan membaca dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Kita bersama akan membaca Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakannya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Ayat yang menjadi highlight kita pada hari ini terdapat pada Kolose pasal yang pertama ayat yang 16. Saya akan membacakannya kembali. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah firman Sang Pencipta. Kerap kali saudara-saudara dalam kisah penciptaan, siapa yang menciptakan seluruh dunia ini? Baik binatang, baik manusia, dan juga alam semesta. Biasanya orang-orang akan menjawab yang menciptakan ya Allah Bapa gitu. Nah, sedangkan di dalam Kolose pada hari ini menceritakan kepada setiap kita bahwa Sang Firman juga terlibat di dalamnya. Allah yang mencipta betul Allah Bapa, namun Allah Sang Pencipta juga menciptakan bersama-sama dengan firman dan juga Roh Kudus. Justru melalui firman-Nya Allah menciptakan seluruh semesta dan juga kehidupan. Ini juga terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Sang Firman sehakikat dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini juga berada di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang 1. Jadi Yesus sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, ia juga menciptakan seluruh dunia ini. Kita akan bersama-sama belajar lebih dalam lagi di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di dalam itu mendeskripsikan bagaimana kedudukan Kristus selaku Sang Firman Allah. Bersama segala sesuatu diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Segala sesuatu diciptakan dan dideskripsikan bahwa sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, yaitu segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah sebabnya Kristus adalah Tuhan. Yesus
sebagai firman yang hidup adalah Tuhan. Di dalam dan hanya melalui Kristus, Sang Firman menjadi manusia. Firman yang tidak terbatas dan kekal menjadi pribadi manusia yang terbatas. Di dalam surat Paulus juga pernah dikatakan bahwa Yesus turun ke dalam dunia, Firman itu mengosongkan dirinya dan mengambil tubuh seorang hamba. Namun pada saat yang sama, keberadaan Kristus yang memang juga menjadi manusia, dia tidak mengurangi atau meniadakan kehakikat kealahannya. Sifat ilahinya tetap berada di dalam Yesus. Yesus memang betul manusia, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa kehakikat keilahiannya juga tetap berada di dalam tubuh Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, beriman kepada Kristus berarti kita memberikan diri untuk bersekutu bersama Allah Trinitas. Berfirman kepada Kristus berarti kita siap untuk percaya dan memberi harapan kita kepada Allah Trinitas. Untuk itu, setiap kita, baik saudara dan juga saya, setiap kita dipanggil untuk memahami firman-Nya agar setiap kita menghasilkan hidup yang berbuah. Bagaimana pada hari ini saudara-saudara kita diperingatkan bahwa Sang Firman juga ikut terlibat di dalam menciptakan dunia ini. Yesus yang hadir di tengah-tengah kita di dalam masa Advent yang masih berlangsung ini, kita kembali diperingatkan bahwa Sang Firman itulah yang membawa harapan ke dalam dunia ini. Pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Firman tentunya akan membawa pembaharuan hidup bagi setiap hidup kita. Kita yang menyadari keilahian Tuhan kita, Yesus Kristus, kita yang menyadari bahwa Yesus juga terlibat di dalam kisah penciptaan, membawa pembaharuan hidup di dalam iman dan juga pengharapan. Roh Kudus juga kiranya akan memenuhi kehidupan kita sehingga kita dapat mengalami proses pembaharuan itu dengan transformatif dan juga progresif. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghayati kembali bagaimana kisah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sebentar lagi juga akan mengalami masa perayaan Natal. Marilah kita menghayati yang lahir ke dalam dunia itu, yang hadir di tengah-tengah kita, yakni Mesias dan Juru Selamat kita, telah membawa harapan dan juga kekuatan bagi setiap orang yang percaya dan menaruh harapannya dan berserah ke dalam hidupannya di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan kembali, marilah kita mengingat kembali bahwa Yesus yang hadir adalah Dia yang sudah menciptakan dunia dan Dia yang membawa pengharapan bagi dunia. Amin. Marilah kita bersatu hati, kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur atas kasih dan juga karunia-Mu telah membimbing dan juga membawa kami kepada pembaruan hidup kami. Kiranya Tuhan, oleh firman-Mu, setiap kami boleh Kau bawa lebih dekat lagi dengan-Mu. Pimpinlah kehidupan kami, agar setiap kehidupan kami dapat membuahkan buah yang baik bagi diri-Mu dan juga sesama kami. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan jahat. Kiranya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, dapat membawa berkat bagi sesama kami. Tuhan juga Engkau boleh pimpin kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kesulitan hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar, Engkau juga memahami, Engkau juga selalu melihat kami. Kiranya Tuhan, hanya oleh karena pertolongan-Mu saja, setiap kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan itu. Kami berserah Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yakin dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menciptakan dan juga hadir di dalam dunia ini, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, selamat menjalani aktivitas. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.